Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, baik dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan juga para pamong belajar, guru, tutor yang luar biasa semuanya ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan ya dengan Bapak Ibu terkait dengan berbagai pertanyaan terkait dengan pencantuman nomor induk pegawai NIP ya, NIP di ijazah pendidikan kesetaraan baik program paket A, paket B, paket C. Pada tahun ini itu kan ada baris atau kolom yang mencantumkan NIP. Nah, ini bagaimana dengan teman-teman yang menjadi kepala PKBM tapi berstatus ASN atau berstatus sebagai PNS ya. Bagaimana? Ini tidak menjadi persoalan bagi teman-teman kepala SKP, tapi bagi PKBM bagaimana? Mari kita simak diskusinya setelah yang lewat satu ini. Jangan lupa, singgah juga di kanal saya yang lain, yaitu Beradab di Jalan. Kanal yang ingin mengajak agar lebih beradab di jalan raya. Ada informasi penting terkait berlalu lintas, dan membangun peradaban di jalan raya, serta pengetahuan lainnya seputar jalan raya. Kanal ini juga mengajak kalian semua menikmati keindahan pelosok Nusantara. Menyajikan pengalaman perjalanan yang mengesankan, dibalut dengan liputan sejarah, dan informasi yang enteng dan berisi. Salam satu aspal. Bersatu, keselamatan nomor satu. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB itu kan satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar ini mendapatkan penugasan penugasan dari pejabat pembina kepegawaian atau yang diberi wewenang untuk itu. Jadi kalau kepala SKB sebagai ASN, baik itu pegawai negeri sipil maupun P3K, yang ditugaskan memiliki legal standing dia sebagai kepala SKB. Sehingga pencantuman NIP-nya di dalam ijazah itu memiliki legal standing. Memang seharusnya dicantumkan kalau dia kepala SKB, karena dia memang pegawai negeri sipil, ditugaskan untuk itu. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagi Bapak Ibu kepala PKBM yang berstatus ASN. Ini ada dua kategori nih. ASN yang berasal dari guru, ya, ASN yang berasal dari non guru. Dua-duanya sebenarnya pelakuannya sama, tapi bagi ASN guru itu lebih lebih berat sebenarnya dampaknya. Karena apa? ASN dari guru, pegawai negeri sipil dari guru, itu tidak bisa menjadi kepala PKBM definitif. Pasti tidak bisa. Kenapa? Karena kepala PKBM itu harus menginduk di Dapodik Satuan Pendidikannya. Sedangkan guru ASN itu menginduk di sekolahnya. Karena guru itu kan ditugaskan sebagai pengajar di satuan pendidikan baik SD, SMP maupun SMA. Sehingga dia status dapodinya itu induk di satuan pendidikan. Nah, kemudian ada beberapa yang kemudian mensiasati ya, bukan mengakali ya, tapi mensiasati dengan status PLT ya. Status PLT di Dapodik sehingga dia sinkron. Ya, ini untuk sementara tidak masalah. Tapi ke depan Bapak Ibu sekalian, tolong ASN yang guru ini jangan terus-menerus menjadi kepala PKBM. Karena status PLT itu kan ada masanya yaitu 3 kali 3 bulan. Sehingga setelah itu harus ada penggantian. Kalau PKBM yang diselenggarakan oleh masyarakat ini kan sebenarnya proses penggantiannya itu lebih cepat, prosedurnya lebih singkat dibanding proses penggantian definitif kepala SKB. Sehingga menurut saya tidak masuk akal kalau PLT kepala PKBM itu sampai berkali-kali atau bahkan sampai bertahun-tahun ya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, bagi teman-teman yang seperti ini tolong ditertibkan. Nah, yang kategori kedua adalah ASN non guru. Ya, ASN non guru yang dia menjadi kepala PKBM. Nah, keduanya ini perlakuan di dalam pencantuman NIP di dalam ijazah itu sama. Kalau tadi kategorinya terkait dengan induk dan induk. Kalau ASN non guru itu kan tidak ada di Dapodik di satuan pendidik di Satkernya ya, karena Satkernya bukan satuan pendidikan. Misalnya ASN di pemerintah kabupaten, ASN di
kantor-kantor dan sebagainya. Dia tidak memiliki dapodik. Nah, tapi keduanya berlaku sama terkait dengan pencantuman NIP ya. Sekali lagi, NIP itu memiliki legal standing untuk dicantumkan di dalam ijazah. Sudah para tentu ASN baik guru maupun non guru itu kan tidak memiliki eh, penugasan penugasan dari pejabat pembina kepegawaian sehingga pencantuman NIP-nya itu tidak memiliki legal standing karena penugasan yang bersangkutan yang berstatus sebagai ASN ini kan oleh yayasan, oleh pemilik PKBM, bukan oleh pejabat pembina kepegawaian. Jadi sebenarnya dia itu tidak bisa mencantumkan secara hukum ya, secara hukum tidak bisa mencantumkan NIP. Jadi pencantuman NIP oleh ASN yang baik guru maupun non guru itu tidak memiliki legal standing. Jadi walaupun di ASN ya tidak boleh mencantumkan. Dia ada yang kemudian begitu, wah Pak, saya cantumkan NIP-nya biar keren gitu ya, biar keren karena ijazahnya ditandatangani oleh seorang pegawai negeri sipil. Nah ini salah kaprah, tidak bisa dia mencantumkan NIP gitu ya. Nah terkait dengan hal ini sebenarnya berpotensi menimbulkan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai. Karena apa? Karena menjadi kepala PKBM itu tidak bisa dilakukan secara paruh waktu hanya pada saat Sabtu Minggu ketika ASN itu libur. Bapak Ibu coba cek di Dapodik, pasti kegiatannya mulai Senin sama Sabtu dan pasti akan menggunakan jam kerja. Berarti ASN itu kalau menjadi kepala PKBM bisa dipastikan akan melanggar disiplin pegawai karena dia bekerja pada saat jam-jam kerja, bekerja untuk PKB maksudnya, bekerja untuk PKB baik itu berpikir, baik itu membuat apa ya, mungkin di kantor sambil mengerjakan atau mungkin ketika ada rapat dia kemana-kemana mengkoordinasikan, nah itu kan sudah merugikan negara karena dia sudah korupsi waktu. Nah ini berpotensi melanggar disiplin pegawai. Nah yang jelas pegawai negeri sipil itu kan terikat dengan aturan. Jadi ketika dia ditugaskan di dalam apa namanya satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dia harus berizin, memiliki izin dari pejabat pembina kepegawaian. Nah, kemudian ada begini, Pak, satuan pendidikannya PKBM itu kan sudah saya bentuk dari awal. Saya merintis, bahkan saya mewakafkan bangunan, tanah, gedung, dan sebagainya, bahkan hidup saya untuk PKB. Ya, Bapak Ibu ASN itu bisa tetap memiliki, dalam tanda kutip ya, memiliki PKB, menjadi owner gitu ya, menjadi owner, tapi kemudian duduk sebagai pendiri. Kalau belum beryayasan, kalau masih berakta notaris, bisa menjadi pengurus yayasan. Nah, ketika menjadi pengurus yayasan itulah bisa mengatur kepala PKB, mengangkat kepala PKB yang tidak dari ASN ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tolong ya pada tahun ini tidak lagi banyak terjadi pencantuman NIP ya, pencantuman nomor induk pegawai yang tidak memiliki legal standing. Nah, ini akan mengurangi keabsahan ijazah ya, akan mengurangi keabsahan ijazah kalau dicantumkan NIP tapi pencantuman itu tidak memiliki legal standing. Sekali lagi, legal standing. Legal standing itu buktinya adalah kepala PKBM mendapatkan penugasan dari PPK, Pembina Kepegawaian. Dan kalau itu swasta tidak mungkin, sangat kecil kemungkinan Bupati Wali Kota memberikan penugasan kepada seorang pegawai untuk menjadi kepala PKBM yang statusnya swasta. Nah, tidak tahu nanti regulasi ke depan seperti apa, apakah bisa satuan pendidikan swasta ini mendapatkan bantuan dipimpin oleh seorang ASN. Nah, kita tunggu saja peraturannya. Tapi sekarang ini hukum positifnya demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian sedikit pencerahan pada siang, malam, hari ini, pagi ini ya. Apakah pagi, siang, malam ya. Tergantung Bapak Ibu menonton kanal YouTube ini. Dan jangan lupa subscribe dan like, memberikan komentar untuk mengembangkan kanal ini. Membangun peradaban melalui pendidikan non formal dan pendidikan bermutu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.